Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Menstruasi atau perdarahan pada haid itu terjadi 10-14 hari setelah sel telur itu dilepaskan oleh indung telur. Dalam keadaan yang normal, rahim wanita itu akan mengeluarkan darah dalam jumlah yang terbatas selama setiap periode menstruasi, di mana kurang lebih 80 ml. Perdarahan yang terjadi secara tidak teratur atau perdarahan menstruasi teratur yang berlebihan dinamakan perdarahan rahim abnormal. Selain itu, seorang wanita yang telah memasuki masa menopause dan siklus menstruasinya sudah berakhir, setiap perdarahan rahim pada wanita ini harus dianggap tidak normal, Smart Parents. Oleh karena itu, video ini akan membahas penyebab perdarahan rahim yang tidak normal yang disebut dengan AUB atau PUA. Untuk video part 2 nanti akan menjelaskan tentang beberapa pilihan pengobatan pada kasus AUB atau PUA. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis. Penyebab perdarahan rahim yang tidak normal. Sebagian besar kondisi yang menyebabkan perdarahan rahim abnormal dapat terjadi pada semua usia Smart Parents. Contohnya, pada kelompok populasi usia anak-anak. Perdarahan sebelum menarche atau haid pertama dalam kehidupan seorang gadis selalu tidak normal. Ini mungkin disebabkan oleh trauma, benda asing seperti mainan, koin, tisu toilet, iritasi pada area kelamin karena mandi busa misalkan, sabun, lotion, atau infeksi, atau masalah pada saluran kemih. Perdarahan juga bisa terjadi oleh karena pelecehan seksual, Smart Parents. Contoh yang kedua, pada kelompok remaja. Banyak gadis mengalami episode perdarahan yang tidak teratur selama beberapa bulan pertama setelah periode menstruasi pertama mereka. Ini biasanya akan sembuh tanpa pengobatan ketika siklus hormonal sudah normal kembali. Jika perdarahan tidak teratur ini berlanjut setelah waktu ini, atau jika terjadi perdarahan dalam jumlah yang berlebihan, sangat diperlukan evaluasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Perdarahan abnormal pada remaja juga dapat disebabkan oleh salah satu kondisi yang menyebabkan perdarahan pada semua wanita premenopause, termasuk kehamilan, infeksi, gangguan pembekuan darah, atau penyakit medis lainnya. Kelompok yang ketiga, pada wanita pramenopause, yaitu usia yang reproduktif. Sebetulnya banyak kondisi yang dapat menyebabkan perdarahan abnormal pada wanita antara masa remaja dan menopause di daerah sini. Perubahan mendadak kadar hormon pada saat pelepasan sel telur juga dapat menyebabkan bercak dari vagina atau sedikit perdarahan seperti flek. Perdarahan yang tidak menentu atau tidak terduga dapat juga terjadi pada wanita yang menggunakan metode kontrasepsi hormonal. Beberapa wanita tidak melepaskan sel telurnya secara teratur, Smart Parents, dan mungkin mengalami perdarahan vagina ringan atau berat yang tidak terduga. Beberapa wanita lain lagi yang memiliki siklus haid secara teratur mengalami kehilangan darah yang berlebihan. Penyebab paling umum dari perdarahan tersebut adalah fibroid rahim yang disebut juga dengan myom, adenomiosis rahim, atau polip pada endometrium. Fibroid ini adalah massa jinak di lapisan otot rahim, sedangkan adenomiosis itu adalah suatu kondisi di mana lapisan rahim itu, lapisan dalam rahim yang disebut endometrium itu tumbuh ke dalam lapisan otot rahim. Polip endometrium sendiri adalah pertumbuhan jaringan seperti daging ya. Biasanya ini juga jinak, Smart Parents, yang menonjol ke dalam rongga rahim. Penyebab lain dari perdarahan rahim abnormal pada kelompok wanita pramenopause adalah kehamilan. Kedua, kanker atau lesi prekanker serviks atau leher rahim, atau kanker atau lesi prekanker pada endometrium atau lapisan dalam rahim. Kemudian infeksi juga bisa, atau peradangan pada leher rahim atau peradangan pada endometrium. Bisa terjadi gangguan pembekuan seperti penggunaan obat-obatan pengencer darah, penyakit disebut von Willebrand,
kelainan trombosit misalnya, atau masalah dengan faktor-faktor pembekuan. Dan juga jangan lupa penyakit medis seperti hipotiroid, penyakit kelenjar gondok, penyakit hati, atau penyakit ginjal kronis. Ini semua dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian pada kelompok wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Wanita yang menggunakan kontrasepsi hormon, misalnya pil, cincin, atau patch stiker, mungkin mengalami perdarahan antara periode haid. Jika ini terjadi selama beberapa bulan pertama, mungkin karena adaptasi saja dari lapisan dalam rahim atau endometrium terhadap perubahan hormon. Jika hal ini menetap selama lebih dari beberapa bulan Smart Parents, mungkin diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atau bahkan perlu mengganti jenis obatnya. Awalnya, wanita yang menggunakan kontrasepsi suntik sering mengalami perdarahan yang tidak teratur juga. Namun seiring dengan waktu, perdarahan akan berhenti terjadi pada kelompok wanita ini. Perdarahan tidak teratur juga sering terjadi pada wanita yang menggunakan kontrasepsi implan, Smart Parents. Pada wanita yang menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, yang disebut juga dengan IUD atau spiral, perdarahan seringkali tidak teratur pada awal pemakaian. Namun seiring waktu juga perdarahan menjadi lebih ringan. Dengan jangka panjang, wanita tersebut sering mengalami sedikit perdarahan saja, bercak, atau tidak ada perdarahan sama sekali. Selain itu, infeksi pada leher rahim, termasuk yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia atau Trichomonas, dapat menyebabkan perdarahan yang tidak teratur juga Smart Parents, terutama setelah berhubungan intim. Pada kelompok wanita dalam transisi menuju menopause. Sebelum periode menstruasi ini berakhir total, seorang wanita melewati masa yang disebut transisi menopause atau perimenopause. Selama periode ini, waktu menstruasi mulai berubah karena pelepasan telur menjadi kurang teratur. Fakta penting untuk Smart Parents nih. Transisi menopause adalah masa di mana wanita lebih mungkin mengalami perdarahan rahim yang tidak normal. Wanita dalam transisi menopause ini juga beresiko mengalami kondisi lain yang menyebabkan perdarahan yang tidak normal, termasuk kanker, infeksi, penyakit lain di seluruh tubuh. Evaluasi lebih lanjut itu sangat perlu pada wanita dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, yang persisten, atau episode perdarahan yang memang lebih banyak dari biasanya. Pada kelompok wanita menopause, sejumlah kondisi dapat menyebabkan perdarahan abnormal selama menopause. Perdarahan yang terjadi selama menopause itu tidak normal dan harus segera diselidiki. Penyebab perdarahan abnormal selama menopause nih Smart Parents. Yang pertama, atrofi atau penipisan jaringan yang berlebihan pada vagina dan rahim yang disebabkan oleh rendahnya kadar hormon kewanitaan. Yang kedua adalah kanker atau perubahan prekanker, yaitu yang disebut hiperplasia pada lapisan rahim atau endometrium. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah polip atau miom. Keempat, infeksi pada rahim. Dan yang terakhir adalah penggunaan pengencer darah atau yang disebut antikoagulan. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.